Oke semuanya, kembali lagi denganku. Aku Alif. Dan di video ini adalah video ke 8 ku. Dan ya, minggu baru, tema baru. Tapi visi tetap sama. Oke, untuk di minggu ini, temaku adalah musuh-musuh saat berbicara. Jadi, jika kalian tertarik untuk mengetahui apa saja perubahan yang terjadi padaku atau apa saja efek yang aku rasakan setelah aku berbicara seperti ini, tonton aku hingga 3 bulan dan tonton aku di minggu ini, karena minggu ini menurutku cukup penting. Karena apa? Sesuai tema, kita akan melawan musuh-musuh saat berbicara. Apa sih musuh-musuh berbicara itu? Aku di sini tidak akan menjelaskan perinci. Aku di segmen ini tidak akan menjelaskan perinci itu, tapi musuh-musuh saat berbicara itu adalah gangguan-gangguan atau masalah-masalah yang muncul ketika kita mulai berbicara atau kita saat berbicara. Jadi kita akan langsung masuk ke intisari dari video ini, yaitu aku akan memberitahu kalian 4 musuh berbicara. Sekarang aku akan memberitahu kalian 4 musuh saat berbicara. Dan yang pertama adalah musuh ini cukup melekat dengan diriku, itu takut dinilai orang. Ini cukup melekat dengan diriku karena di video pertamaku dan sampai saat ini aku tetap takut dinilai orang. Aku takut dibilang orang aneh, atau masih bisa dibilang takut untuk dinilai. Ya seperti itulah, takut untuk dinilai. Dan kita langsung masuk ke poin kedua, yaitu gak pedean. Sebetulnya menurutku di masalah kedua ini kita bisa lawan dengan pengalaman kita. Karena saat aku membuat video pertamaku itu adalah karena saat aku membuat video pertamaku aku sangat tidak percaya diri. Dan ya, tetapi setelah aku melakukan langkah pertama, rasa malu itu dan rasa tidak percaya diri itu mulai hilang sedikit demi sedikit. Jadi ini menurut opiniku, pengalaman dapat melawan tidak percaya diri. Dan aku ingin membuktikannya dengan berbicara 30 hari. Oke, dan kita masuk poin ketiga, gugup atau grogi. Sebetulnya poin ini cukup identik dengan poin yang tadi, gak percaya diri, tapi ini lebih spesifik, itu gugup atau grogi. Dan aku juga pernah merasakan poin masalah ini. Kenapa? Karena saat video pertamaku dan saat beberapa video yang lalu, yang aku rasakan adalah gugup dan aku malu untuk berbicara. Tetapi aku memaksakan diriku dan hasilnya yaitu ini. Oke, dan mari kita langsung masuk ke poin keempat saja. Yaitu poin yang keempat adalah bingung mau ngomong apa. Ini poin yang cukup relate bagiku karena aku dari hari pertama sampai hari ke-5 kalau tidak salah, yang aku rasakan, aku gak tahu mau ngomong apa. Aku gak punya topik yang jelas saat itu, tapi sekarang sudah mempunyai topik itu. Dan aku sudah menstruktur videoku, jadi gak tahu ngomong apa. Itu sebenarnya kita punya niat untuk berbicara,
tetapi kita gak tahu harus berbicara apa. Jadi simpelnya, niat punya, knowledge tidak punya. Knowledge, pengetahuan apa yang akan kita bicarakan. Jadi itu saja, empat masalah, 4 musuh yang harus kita hadapi, dan aku juga sedang menghadapinya. Jadi oke, untuk penutup, pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada kalian. Kalian berjasa bagiku, dan pokoknya aku berterima kasih pada kalian sudah mensubscribe-ku. Awalnya subscribe untuk curhat, aku akan curhat sedikit. Aku bangga karena awalnya subscriberku hanya 19, tetapi sedikit demi sedikit subscriberku mulai naik dengan pesat. Dari 19 itu menjadi 42. Itu cukup membanggakan padaku. Dan aku berterima kasih pada kalian yang sudah menonton videoku. Aku berterima kasih banyak. Dan itu sudah cukup. Jadi kita tutup saja. Jadi kita tutup saja sampai saat ini. Aku berterima kasih pada kalian. Aku kembali lagi berterima kasih pada kalian. Dan jika kalian ingin mengetahui apa saja perubahan yang terjadi padaku, atau apa saja perubahan atau efek-efek yang terjadi padaku setelah aku berbicara di depan kamera selama 30 hari, tonton aku hingga akhir. Jadi seperti biasanya, see you everyone.